Kisah Cinta Datuk Sri Baginda, Jenderal Kehormatan TNI Purnawirawan, Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, dan Ibu Siti Hediati Haryadi Soeharto. Kisah cinta Presiden Prabowo dan Ibu Siti Soeharto terungkap dari ayahanda beliau, Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, yang dituangkan dalam buku bertajuk Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Tertulis dalam bab Besanan dan Hubungan dengan Presiden Soeharto, yang telah diterbitkan pada tahun 2000 silam. Sebelum menikah, Bapak Prabowo dan Ibu Titik ternyata sempat menjalani hubungan asmara selama hampir 2 tahun. Hingga pada suatu hari Bapak Prabowo mengenalkan Ibu Titik kepada keluarganya. Padahal saat itu Ibu Titik Soeharto adalah salah satu murid ayahanda beliau. Tepat pada saat itu, Bapak Sumitro pun berpesan khusus kepada Bapak Prabowo agar serius menjalin hubungan dengan Ibu Titik hingga ke jenjang pernikahan. Dan Bapak Prabowo menjawabnya dengan, "Amin." Hubungan asmara mereka diketahui oleh Ibu Tin Soeharto, dan tak berapa lama kemudian, Chioa Hoksui, orang kepercayaan Probo Sutejo, datang mendorong Bapak Sumitro agar segera meresmikan hubungan asmara ini. Bapak Sumitro akhirnya datang ke kediaman Bapak Soeharto, dan mereka menerima lamaran itu dengan baik dan penuh dengan rasa hormat. Terlebih lagi Ibu Tin, yang saat itu terlihat sangat bahagia. Bapak Prabowo dan Ibu Titik akhirnya menikah pada hari Minggu, 8 Mei 1983. Akad nikah digelar secara Islami, berjalan dengan khidmat dan lancar. Saksi pernikahan saat itu adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, sekaligus mantan Panglima ABRI, Jenderal M. Jusuf, dan Wakil Presiden Umar Wira Hadikusuma. Sementara itu, Kepala Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta Raya, Kiai Haji Mukhtar Nasir, bertindak membacakan khotbah nikah. Demi acara pernikahan ini, Bapak Soeharto meliburkan jadwal kenegaraannya sejak beberapa hari sebelumnya, hingga rela turun ke lapangan memeriksa tarup di rumah Jalan Cendana. Pada keesokan harinya, tepatnya tanggal 9 Mei 1983, dari pihak mempelai pria menyelenggarakan hajatan berupa kenduri di Balai Kartini, Jakarta. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, mereka memiliki anak semata wayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, atau Didit Hedi Prasetyo, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1984. Mas Didit tumbuh besar di kota Boston, Amerika Serikat, lalu tinggal di Paris, Prancis, dan berprofesi sebagai seorang desainer atau perancang busana. Namun, gejolak politik di dalam keluarga besar sangatlah tidak mungkin untuk disatukan, apalagi terdapat perbedaan pendapat dalam sebuah rumah tangga. Puncaknya adalah peristiwa lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Saat itu, keluarga Cendana marah karena menganggap Bapak Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga bahwa hal tersebut disengaja sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Bapak Prabowo yang saat itu berpangkat Letjen, resmi dicopot dari Pangkostrat dan dipindahkan menjadi Komandan Sesko ABRI di Bandung pada tanggal 25 Mei 1998. Prabowo Subianto, laporan selesai. Nomor sprint 873P Romawi 5 1958 tanggal 25 Mei. Tak lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira DKP, karier militernya diakhiri oleh Wiranto. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian Bapak Prabowo dan Ibu Titik dipisahkan oleh pihak Cendana. Ini pemicu Bapak Prabowo memilih menjadi pengusaha di luar negeri untuk menyusun hidup baru dengan Mas Didit. Setelah dipisahkan, tak ada satupun dari mereka berdua yang menikah lagi, karena memang belum bercerai dan hanya dipisahkan saja. Itulah bukti kesetiaan Presiden Prabowo dan Ibu Titik Soeharto yang mengalahkan kisah cinta Romeo dan Juliet. Namun alhamdulillah, ketika Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, nama beliau dibersihkan beserta jabatan beliau di militer yang dicopot telah dikembalikan, dengan diberikan gelar kehormatan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya penanggalan dan penyematan tanda pangkat istimewa Jenderal Bintang 4 dan keputusan Presiden kepada Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon untuk Menteri Pertahanan menuju ke tempat
Seorang presiden karismatik yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, memiliki hati yang lembut dan peduli dengan rakyatnya. Namun kemana-mana senantiasa mencari Bapak Prabowo, hingga makan bakso pun minta ditemani beliau. Sebuah pemandangan langkah yang sangat mengharukan, di mana dua pemimpin Indonesia mempunyai hubungan silaturahim yang sangat kuat, bahkan ketika Bapak Jokowi purna tugas. Presiden Prabowo mengunjungi rumah beliau di Solo, hanya sekedar ingin mengajak beliau makan di angkringan saja. Maka, lewat video ini, Mimin mengajak kalian semua untuk mendoakan beliau berdua. Semoga diberikan panjang umur, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dimudahkan setiap urusannya. Serta, tak lupa untuk Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Titik Soeharto. Semoga beliau berdua dipersatukan kembali, menjadi keluarga utuh yang sempurna, sehingga Ibu Titik menjadi Ibu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin, ya Robbal Alamin, terima kasih. Saya mau cerita ya. Saya lahir tahun 51. Ya. Kita baru 1 tahun merdeka. Proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50. Ya. 49. Karena kita harus perang. Penjajah gak mau pergi, kita harus perang. Saya mau cerita begini. Saya sekitar umur 22, 23, 24. Saya perwira di tentara, saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu masih ada kolam renang di Manggarai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding. Dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut. Dan saya baca, di situ ada tulisan, Honden en Inlander verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Jadi adik-adik sekalian, dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang, bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai.